Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Dinar Filianto, Muhammad Robi Dasani, Yuvita Fadila Kurniawati, dan Fatia Nabila. Pada presentasi kali ini kita akan membahas tentang transformator. Latar belakang. Transformator merupakan suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain melalui suatu gandengan magnet. Pada praktikum kali ini mengenai transformator yang dilakukan untuk mempelajari prinsip kerja transformator, step up dan step down, dan untuk mengetahui pengaruh variasi jumlah lilitan sekunder terhadap tegangan yang dihasilkan. Praktikum terdapat perlakuan menyusun rangkaian peralatan yang terdiri dari kumparan 500 lilitan primer, kumparan 1000 lilitan sekunder, saklar, multimeter voltmeter 50 VAC, dan catu daya 3 VAC. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat pada presentasi kali ini adalah yang pertama rumusan masalah, bagaimana prinsip kerja transformator, step up dan step down. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi jumlah lilitan sekunder terhadap tegangan keluaran yang dihasilkan. Tujuan pada praktikum kali ini adalah dapat mengetahui prinsip kerja transformator step up dan step down. Lalu dapat mengetahui pengaruh variasi jumlah lilitan sekunder terhadap tegangan keluaran yang dihasilkan. Manfaat pada presentasi kali ini adalah transformator dalam dunia industri sangat dibutuhkan sebagai tenaga listrik. Transformator atau trafo digunakan untuk menaikkan dan menurunkan tegangan listrik, serta mengalirkan tegangan listrik ke sejumlah alat-alat listrik yang membutuhkan tegangan listrik kecil, seperti bel pintu, mainan mobil listrik, mainan kereta listrik, dan lain-lain. Lanjut. Next. Transformator pertama kali ditemukan seorang ilmuwan bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Michael Faraday mengatakan interaksi antara medan magnet dengan rangkaian listrik dapat menghasilkan gaya atau gerak listrik. Peristiwa tersebut saat ini dikenal sebagai elektromagnetik. Hukum dasar elektromagnetik dikenal sebagai hukum induksi Faraday, Faraday Laws of Induction. Next. Perkembangan sejarah. Yang pertama, Joseph Henry pada tahun 1832. Perubahan flux magnet pada kumparan. Lalu Nicholas Callan 1836 pencipta trafo pertama. Lalu ada William Stanley 1885 pembuat transformator praktis pertama. Next. Definisi. Baik, terima kasih kepada Dinar. Di sini saya akan membacakan definisi transformator merupakan suatu alat listrik yang dapat memindahkan dan mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik lain melalui suatu gandengan magnet. Transformator terdiri atas sebuah inti yang terbuat dari besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Biasanya, kumparan terbuat dari kawat tembaga yang dibelit seputar kaki inti transformator. Bisa dilihat pada gambar di samping, merupakan contoh dari transformator. Selanjutnya, jenis-jenis transformator dibagi menjadi dua, yaitu step up dan step down. Step up merupakan transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan. Yang kedua, step down, yang merupakan transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan. Bisa dilihat pada gambar di samping, pada trafo step up, nilai NS lebih besar daripada nilai NP. Pada trafo step down, nilai NP lebih besar daripada nilai NS, sehingga didapatkan persamaan rumus VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Selanjutnya, terdapat prinsip kerja transformator, yaitu induksi bersama mutual induction antara dua rangkaian dihubungkan oleh flux magnet. Dibagi menjadi dua kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Prinsip kerja pada kumparan primer, yaitu arus bolak-balik mengalirnya
arus bolak-balik mengalir menyebabkan terjadinya perubahan magnetik sehingga terdapat persamaan rumus EP sama dengan min NP del theta dt kali volt. Pada kumparan sekunder, prinsip kerjanya yaitu perubahan magnet dapat menghasilkan GGL induksi sehingga didapatkan persamaan berikut. ES sama dengan min NS del theta per dt kali volt. Selanjutnya, terdapat konstruksi transformator. Transformator terdiri dari kumparan primer dan sekunder yang dibelitkan ke inti ferromagnetik. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tipe inti core form, yang apabila kedudukan kumparan mengelilingi inti. Selanjutnya, tipe cangkang atau cell form, yang apabila kumparan dikelilingi oleh inti. Bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, ada jenis fasa. Transformator terdiri dari dua jenis fasa, yaitu transformator satu fasa yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik satu fasa, dan yang kedua transformator tiga fasa yang digunakan untuk memindahkan tenaga listrik tiga fasa. Pada tenaga listrik tiga fasa dapat dihubungkan melalui hubungan bintang Y, hubungan segitiga, dan hubungan zigzag. Pada hubungan bintang Y, ujung awal dan akhirnya disatukan, sehingga didapatkan persamaan rumus sebagai berikut. Hubungan segitiga, di mana ujung akhir lilitan fasa pertama disambung dengan ujung awal lilitan fasa kedua, akhir fasa kedua dengan ujung awal fasa ketiga, dan akhir fasa ketiga dengan ujung mula fasa pertama, sehingga didapatkan persamaan rumus sebagai berikut. Selanjutnya, hubungan zigzag. Dua bagian yang dihubungkan pada kaki yang berlainan, sehingga didapatkan persamaan rumus sebagai berikut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi ini. Literatur dari praktikum ini yaitu adalah transformator merupakan suatu alat elektronik yang digunakan untuk mengubah besar sebuah tegangan menjadi lebih besar ataupun lebih kecil berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Sebuah transformator AC memiliki dua buah kumparan kawat yang dililitkan ke inti besi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, bagian kumparan sebelah kiri diisi sejumlah N1 lilitan yang dihubungkan dengan tegangan input atau kumparan primer. Kumparan sebelah kanan berisi N2, yaitu N2 lilitan yang dihubungkan dengan sebuah beban atau resistor. Next. Metodologi percobaan. Yang pertama ada desain dari rangkaian transformator. Bisa dilihat pada gambar di samping kiri. Pada transformator terdiri dari satu yaitu kumparan primer yang merupakan tempat masuknya tegangan mula-mula. Kemudian ada kumparan sekunder yaitu NS, adalah tempat dialirkannya tegangan hasil. Dan yang terakhir ada inti besi yang terbuat dari bahan lapisan plat dinamo yang disusun berlapis-lapis. Next. Prosedur kerja. Prosedur kerja yaitu pertama adalah menyiapkan transformator seperti gambar yang ada di atas. Kemudian kumparan lilitan 500 digunakan sebagai kumparan primer dan kumparan 1500 sebagai kumparan sekunder. Selanjutnya, saklar diposisikan dalam keadaan terbuka. Setelah itu, multimeter digunakan sebagai voltmeter dalam batas ukur 500 volt AC. Setelah itu, catu daya dihubungkan ke sumber tegangan PLN, yaitu alat masuk dalam keadaan off, dan putarannya pada saklar tegangan 3 volt AC. Saklar ditutup sehingga rangkaian dalam keadaan terhubung dengan catu daya. Kemudian hasil pengukuran dicatat yang terbaca pada voltmeter. Langkah selanjutnya, saklar dibuka. Posisikan pada angka 0, kemudian tegangan keluar
tegangan keluaran dari catu daya diubah pada saklar 6 volt AC. Selanjutnya, langkah 6 dilakukan kembali hasil dan dicatat pada tabel pengamatan. Langkah selanjutnya, kumparan 1000 lilitan ditukar dengan kumparan 250 lilitan. Setelah itu, langkah-langkah dari 7 dan 8 dilakukan kembali dengan mengubah tegangan keluar catu daya menjadi 9 dan 12 volt AC. Next. Berikut adalah tabel hasil perhitungan yang telah kita lakukan dalam percobaan. Dan juga kita mendapatkan tabel hasil percobaan. Next. Next. Dari tabel di atas dijelaskan bahwa transformator step up adalah transformator yang lilitan sekundernya atau NS lebih banyak daripada lilitan primernya atau NP. Transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dengan rasio perbandingan NS dibanding NP. Hal ini dibuktikan dengan hasil praktikum transformator dengan tegangan 3 volt, 9 volt, dan 12 volt. Output yang dihasilkan dari tegangan 3 volt adalah 6,2 volt, tegangan 9 volt adalah 18,6 volt, dan tegangan 12 volt adalah 24,6 volt. Hal ini sudah sesuai dengan literatur. Output tegangan sebanding dengan rasio NS dibanding NP, yang mana dalam praktikum ini NS dibanding NP, yaitu 1000 dibanding 600 sama dengan 2. Jadi output tegangan dari perbandingan NS dibanding NP sama dengan 100 dibanding 500 adalah 2 kali lipatnya tegangan awal. Selanjutnya yaitu transformator step down adalah transformator yang lilitan sekundernya atau NS lebih sedikit daripada lilitan primernya atau NP. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik dengan rasio perbandingan NS dibanding NP. Hal ini dibuktikan dengan hasil praktikum transformator dengan tegangan 3 volt, 9 volt, dan 12 volt. Output yang dihasilkan dari tegangan 3 volt adalah 1,52 volt, tegangan 9 volt adalah 2,12 volt, dan tegangan 12 volt adalah 3,12 volt. Hal ini sudah sesuai dengan literatur, yaitu output tegangan sebanding dengan rasio NS dibanding NP. Yang mana dalam praktikum ini, NS dibanding NP sama dengan 250 dibanding 1000 sama dengan 0,25. Jadi output tegangan dari perbandingan NS dibanding NP sama dengan 100 dibanding 500 adalah 1/4 kali lipatnya tegangan awal. Hal yang berbeda terjadi pada tegangan 3 volt. Output yang dihasilkan adalah 1,52 volt, yang mana rasionya adalah setengah kali lipat dari tegangan awal. Hal ini terjadi kesalahan praktikan, yaitu dalam salah memasang jumlah lilitan sekunder yang harusnya 250 lilitan menjadi 500 lilitan. Next. Kesimpulan yang didapat dari praktikum transformator ini yaitu transformator adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Tegangan arus bolak-balik pada transformator membentangi lilitan primer menimbulkan fluks magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Prinsip kerja transformator dengan menggunakan step up dan step down dengan perbedaan jumlah lilitan dapat dilihat bahwa trafo step up memiliki besar NS lebih dari NP, Fs lebih dari Fp, IS kurang dari IP, dan trafo step down NS kurang dari NP, Fs kurang dari Fp, IS lebih dari IP. Selanjutnya, pengaruh variasi lilitan sekunder terhadap tegangan output yang dihasilkan adalah semakin besar lilitan sekunder yang digunakan, maka tegangan yang dihasilkan akan besar juga. Sedangkan lilitan sekunder yang digunakan lebih kecil, maka tegangan yang dihasilkan juga akan lebih kecil. Lilitan sekunder berbanding lurus dengan tegangan sekunder dan lilitan primer berbanding lurus dengan tegangan primer. Next. Saran dari praktikum transformator yaitu para praktikan harus mengecek terlebih dahulu alat dan bahan agar tidak terjadi korsleting atau kesalahan mengambil data. Eksperimen harus berhati-hati karena berkaitan dengan kelistrikan dan dilakukan sesuai dengan prosedur agar data yang diserap sesuai dengan literatur. Berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami pakai.